Assalamualaikum Pak Afid. Ya, Waalaikumsalam, Biminarti. Sehat Ibu, mohon maaf tadi saya sudah WA dengan Ibu. Apakah Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya? Ya, alhamdulillah sehat. Eh, Iya Pak, saya eh, sangat memberikan waktu untuk Pak Afid. Apakah kira-kira ada permasalahan Pak yang bisa dibicarakan pada sesi kita pada pagi hari ini? Oh iya, begini Bu. Yang pertama, saya itu di kelas mempunyai siswa. Siswa itu kebetulan, siswa itu latar belakangnya anak kurang mampu, Bu. Anak Ya, kurang mampu, tapi di sisi lain Allah menghendaki itu dia mempunyai sakit mata, matanya itu sudah diperiksa ke dokter, itu sudah min. Jadi di iya, umur kelas 4 sekarang itu saya anggap itu sudah parah. iya, Sehingga sama orang tuanya itu dia diberikan kacamata. Otomatis kacamata minus. Saya juga belum tanya apakah silinder atau belum. Yang jadi masalah gini Bu Winarti, mohon ya. maaf ini saya Mm-mm. menceritakan yang ada di kelas. Jadi ketika saya pembelajaran dalam kelas, semua mata pelajaran, itu anak tersebut merasa terganggu karena punya sakit mata. Ketika saya menulis anak di papan tulis, terus saya dekati, loh Mbak Giska kok tidak menulis, apakah kurang jelas tulisan Pak Guru? Dia menjawab, iya Pak Guru. Jadi tulisan saya itu tidak jelas. Nah, itu saya bingung Bu. Setiap pelajaran pasti dia tidak menulis. Sehingga saya itu masih bingung itu bagaimana caranya saya itu bisa memfokuskan, bisa anak itu nanti bisa belajar, bisa menulis, tidak ketinggalan. Itu Bu, permasalahan saya yang ada di kelas ini. Mohon barangkali ada bantuan dari Bu Narti. Baik Pak Afid, jadi begitu ya masalahnya karena Nggih. anak yang mengalami minus tetapi sudah pakai kacamata nih Pak Afid. Kacamata Bu, itu sangat parah. Kacamata tapi kok belum jelas juga seperti itu. Iya, Eh, mm. tapi apakah dari kacamata itu sudah lama atau baru kira-kira Pak Afid kacamatanya itu? Itu setahu saya itu dari kelas 3. Dari Dari kelas kelas 3. 3, Nah, terus sekarang kelas 4 itu masih menggunakan kacamata. masih menggunakan Iya, kacamata. masih Nah, kacamata betul. apakah selama ini Pak Afid pernah ini apa namanya memberikan anak itu mungkin untuk memeriksakan ulang karena mungkin eh, anak itu sudah tidak cocok kacamatanya atau bagaimana sudah pernah melakukan seperti itu Pak Afid? Untuk pemeriksaan dari pihak sekolah itu baru pertama kali Bu Narti kemarin ketika ada pemeriksaan gratis itu anak saya suruh untuk memeriksakan. Tapi ya ketika sudah diperiksa terus kembali lagi ke kelas sampai tadi pun saya masuk ke kelas itu ketika saya menuliskan anak itu di papan tulis itu anak tidak mau menulis. Bahkan kalau mau menulis itu minimal tidak selesai. Jadi itu saya takutnya itu nanti menjadi kendala terus anak tersebut itu tidak berkembang sesuai dengan umurnya dan tidak sesuai dengan teman-teman yang lain. Itu saya takut sekali sebenarnya. Oh iya, baik berarti sudah diperiksakan ulang ketika ada program Sudah. kacamata gratis ya Pak. Nah, Ya, dari pemeriksaan ulang itu kira-kira dari penjelasan yang memeriksa itu bagaimana hasilnya? kalau Apakah untuk kacamata itu masih cocok atau tidak? kalau untuk hasil dokter itu kemarin saya tanyakan kepada pihak yang memeriksa. Kebetulan yang memeriksa itu kan bukan dari kesehatan, artinya bukan dari dinas kesehatan atau Ya, dokter betul. atau apa, tapi Ya, dari pihak ketiga, yaitu dalam hal ini eh, penjual kacamata atau toko kacamata yang keliling ke SD-SD untuk menawarkan pemeriksaan kacamata gratis. Pertama untuk pemeriksaan mata, terus nanti
apabila cocok untuk beli kacamata. Ya, sehingga hasilnya sampai hari ini tuh belum belum muncul apakah itu nanti sudah pantas apa tidak, apakah perlu diganti itu saya belum dapat rekam medisnya yang dari penjual kacamata tersebut. Karena sekali lagi itu bukan dari kesehatan. Itu yang jadi bingung seperti itu, Bu. Oh iya, iya. Jadi belum ada hasilnya karena bukan dari Belum dinas gitu. kesehatan. Ya baik. Iya, betul. Eh, Mengenai masalah yang terjadi pada anak tersebut, kira-kira rencana apa yang akan Pak Afid lakukan supaya Pak Afid itu tahu apa penyebabnya dan Iya, iya. bagaimana solusinya? Kira-kira apa? Kalau rencana saya sih nanti yang pertama saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Saya akan melapor kepada kepala sekolah tentang kasus ini karena ini hubungannya dengan kesehatan. Saya Ya, kepingin nanti dari pihak sekolah, kalau Pak Kepala Sekolah mengizinkan, terus nanti ada dananya dari bos yang dianggarkan, itu saya kepingin itu anak diperiksakan secara gratis atau biayanya dari sekolah, memang betul-betul ke dokter spesialis mata. Tapi itu baru wacana, mungkin nanti suatu saat saya akan berbicara dengan kepala sekolah dan dengan guru yang lain. Mungkin ya nanti saya akan ke orang tua juga, akan menanyakan hal ini. iya. Setuju nggak kira-kira kalau diperiksakan ke dokter spesialis atau kesehatan? Itu Bu, mungkin seperti itu rencana kami. Bagus sekali Pak Afid. Jadi nanti dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Jika nanti kepala Ya, sekolah gitu. itu sudah setuju, nanti Pak Afid bisa mengambil tindakan tersebut. Kira-kira Iya. keberhasilan rencana Pak Afid untuk konsultasi dengan kepala sekolah itu bagaimana? Kalau masalah waktu selalu nanti dalam minggu-minggu ini karena ini sudah menjelang akhir Agustus sehingga nanti September itu ada ulangan tengah semester ini akan saya segera komunikasikan kepada kepala sekolah mudah-mudahan hasilnya nanti kepala sekolah mendukung karena kemarin saya tahu untuk BPJS itu bisa dianggarkan namun saya juga masih bingung apakah ini bisa untuk anak apa hanya BPJS untuk guru sehingga saya itu kepingin anak itu betul-betul dari sekolah itu memang memberikan ruang kesempatan untuk memeriksakan ke dokter spesialis. Karena barangkali orang tuanya memang tidak mampu atau mungkin ya tidak punya dana untuk ke situ sehingga saya punya greget, punya keinginan untuk memeriksakan anak tersebut. Seperti itu benar. Ya, baik Pak Afid. Jadi rencananya sudah bagus sekali. Tapi Iya, adakah dukungan lain yang mungkin Pak Afid akan bekerja sama dengan pihak lain atau meminta dukungan dari pihak lain sehingga mungkin ketika biaya bos tidak bisa mengcover semua itu, iya. nanti bisa di cover dari pihak lain seperti itu Pak Afid. Adakah rencana seperti itu? Kalau rencana ada Bu, yaitu yang pertama saya akan menghubungi dari desa. Jadi nanti bantuan dari kepala desa, mungkin dari pemerintah desa, apakah ada anggaran untuk anak-anak yang kurang mampu tapi mempunyai masalah kesehatan, dia kepengen berobat tapi tidak bisa. Nah itu saya kepengen menghubungi pihak desa. Terus yang kedua, saya kepingin nanti membuat semacam surat MOU yang atas nama sekolah, nanti MOU dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas dalam hal pemeriksaan mata gratis. Selama ini yang saya tahu itu pemeriksaan itu kemarin ada pendataan tentang anak yang gatel, bagi anak kelas 6 itu ada pendataan yang eh, apa itu suntik itu untuk anak perempuan yang sudah balik itu. Nah, tapi untuk yang mata itu memang belum ada. Nah, saya kepengen rencana saya selain kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, orang tua, itu pihak desa sama dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas yang ada di tempat kami. Iya. Oke. Baik Pak Afid, berarti Pak Afid sudah mempunyai rencana yang sangat bagus sekali ya Pak Afid untuk Ya, ya Bu, kesembuhan alhamdulillah. ya putri didiknya yang ada di kelas yang mengalami gangguan tersebut Pak Afid. Nah, kira-kira keberhasilan Pak Afid rencana itu berapa persen kayak gitu Pak Afid?
Oke Bu, untuk harapan saya sih nanti anak bisa sembuh. Paling tidak anak bisa sembuh, bisa normal, terus bisa mengikuti pelajaran dengan efektif seperti sedia kala. Karena itu sangat mengganggu bagi anak tersebut dan menghambat pembelajaran teman-teman yang lain. Harapan saya paling nggak nanti bisa eh, disembuhkan meskipun belum 100% sembuh. Namun yang namanya harapan saya optimis nanti akan sembuh. Minimal mengurangi minusnya yang ada di mata Mbak Giska. Itu Iya, paling Bu, harapan saya iya. sangat besar. Heeh. Baik, terima kasih. Jadi dengan permasalahan Pak Afi tadi, dengan tadi kita berbincang, saya bisa ambil kesimpulan bahwa Pak Afid sudah menemukan cara untuk menemukan solusinya ya. Ya Bu, Jadi ya. nanti silahkan Pak Afid apa namanya praktikkan rencana itu, Insya kemudian Allah. nanti saya ingin lebih tahu lebih banyak lagi Pak Afid ini Ya, keberhasilannya, kita bisa berbincang lagi ya Pak Afid. ya, Eh, ya, Bu, terima karena kasih. ini ya karena ini waktu sudah sore, maka eh, mungkin cukup sekian dulu Pak Afid. Semangat untuk menyelesaikan masalah Pak Oke, Afid yang ada di kelas. ya. Terima kasih Bu Minarti. Alhamdulillah pada coaching pada hari ini Ibu Minarti telah memberikan penguatan kepada saya, memberikan dukungan apa yang saya rencanakan. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal, hasil yang saya terapkan, yang saya lakukan nanti bisa optimal, bisa sukses. Mbak Giska juga tidak kasihan lagi, sudah sembuh, terus orang tuanya juga sudah senang karena mungkin biayanya yang besar sudah tertolong dengan tindakan-tindakan yang saya lakukan, yaitu dengan cara tadi meminta bantuan kepada kepala sekolah dari dana bos, dengan kepala desa, barangkali ada anggaran desa yang ke arah kesehatan mata, ataupun cara yang ketiga itu dengan dinas kesehatan. Terima kasih Bu Winarti telah membantu Ya, saya. Saya sudah ya, plong, mudah-mudahan apa yang menjadi percakapan kita pada hari ini bisa membuahkan hasil. Kalau ya, begitu, sama-sama Ibu Pak Narti, Afid. ya, Ya, kalau terima begitu, kasih. Silahkan kembali ke terima ruangan Pak kasih. Afid. Saya Ya, akhiri ya Pak. Assalamualaikum oke, warahmatullahi terima kasih Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam.